Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Ada berita yang sangat menarik viral lagi hari ini teman-teman. Tapi sebelum kita membahas, buat teman-teman semua yang pengen berkontribusi untuk memberikan support kepada saya untuk merilis sebuah lagu dengan judul Republik Panci, kalian bisa melakukan support atau kontribusi lewat nomor rekening di bawah sini. Kita akan merilis lagu sebagai bentuk perlawanan kepada band sebelah yang kemarin merilis lagu Republik Fufufapa. Ini sedikit lagu yang menjadi background video ini. Saya tuh terbayang untuk membuat sebuah video klip, kita semua anggota grup band memakai panci di kepala dan menyanyikan lagu ini dengan full band teman-teman ya. Oke. Enough. Kita akan segera untuk masuk ke dalam pembahasan teman-teman. Ya, saya akan mulai dengan bagaimana jika kalian ingat di SeaWorld TV ada salah satu narator mereka yang membuat konten khusus untuk mengolok-olok atau merendahkan YouTuber Nusantara. Dalam sebuah narasinya dia mengatakan bahwa YouTuber Nusantara itu adalah kelompok orang-orang yang kosong katanya, tidak ada isinya. Mereka hanya cengar-cengir, tertawa di dalam sebuah konten yang kemudian itu tidak ada isinya, kosong ya, seolah-olah hanya mereka yang berisi, hanya mereka yang paling pintar dan paling jago dalam membangun narasi. Dan kemudian orang-orang yang ada di YouTuber Nusantara maupun Perbela katanya hanya ketawa-ketawa, tidak ada isinya. Agrifanani teriak-teriak, tidak ada isinya ya. Itulah yang dia katakan dalam sebuah kontennya teman-teman. Akan tetapi ketika dia membahas soal YouTuber Nusantara, view-nya naik, tentu saja AdSense-nya juga naik. Begitulah cara orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sebuah promosi dengan cara menginjak-injak orang lain. Cara yang licik. Akan tetapi anyway, komunitas YouTuber Nusantara yang dia katakan tidak ada isinya, kosong, yang tidak perlu untuk diladeni atau diperhitungkan, hari ini komunitas tersebut, ketuanya itu berhadapan dengan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua kita YouTuber Nusantara disomasi, itu berhadapan dengan elit besar politik di negeri ini. Coba kalian bayangkan. Ya, kami yang mereka katakan itu nggak ada isinya, kosong semuanya. Tapi narasi kami, narasi ketua kami, itu benar-benar mengguncang elit besar politik sampai mereka mensomasi. Disomasi. Ketika video ini masih menjadi perbincangan hangat, belum mereda, hadir lagi sebuah berita seperti ini, kita lihat. Ikuti jejak SBY, Megawati bakal tempuh jalur hukum, tak terima dituding dalam kasus ijazah palsu. Mengikuti jejak SBY, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan menempuh jalur hukum seusai dituduh dalang kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Guntur Romli menyebut PDIP merasa dirugikan atas tuduhan Megawati menjadi dalang kasus ijazah Jokowi. Kami juga tengah membahas terkait langkah hukum tersebut karena kami juga mengalami nasib yang sama, kata Guntur Romli. Aduh, ini makin seru dan makin panas. Elit-elit besar hadir. Saya nggak tahu apakah nama Agrifanani akan hadir lagi dalam somasi dari Megawati. Kita doakan semoga tidak ya. Ya. Baru saja diterpa isu ini teman-teman ya. Baru saja diterpa isu dugaan asumsi masyarakat bahwa ada mereka di balik tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Mereka semua udah pada baper, udah main lapor aja, udah mulai main somasi teman-teman. Baru saja saya tuh langsung tiba-tiba terpikir, nggak kebayang ya bagaimana kalau mereka itu ada di posisinya Pak Jokowi hari ini. Ada sekelompok orang yang menamakan diri mereka peneliti, yang mungkin mereka tidak melakukan apapun dalam hidupnya selain untuk menciptakan tuduhan dan fitnahan kepada Pak Jokowi. Dan misalnya itu terjadi kepada Megawati dan SBY. Ada orang-orang yang
fokus hanya untuk mencari-cari cara untuk menuduh mereka ijazah Megawati palsu atau ijazah SBY palsu. Mereka melakukan penelitian dan persis sama dengan apa yang mereka lakukan kepada Pak Jokowi. Saya nggak kebayang bagaimana kalau mereka yang mengalami apa yang dialami oleh Pak Jokowi, apa yang dialami oleh Gibran hari ini. Dari sini kita bisa melihat beda kelas. Beda kelas antara Pak Jokowi dan mereka dalam menghadapi badai fitnahan dan tuduhan. Jokowi dan Gibran itu tidak menghabiskan energi untuk meladeni sesuatu yang mereka tahu sendiri itu tidak benar. Karena Jokowi dan Gibran tahu benar bahwa kebenaran itu akan dengan sendirinya menemukan jalannya. Sekalipun kita tidak berusaha untuk membuktikan kita benar, jika namanya kita benar, pasti akan terbukti kita benar, teman-teman. Pak Jokowi sudah sekian lama, sudah bertahun-tahun difitnah. Pada satu titik akhirnya mengambil langkah hukum, itu pun karena mereka sudah terlewat batas sampai sudah ke kediaman Pak Jokowi. Coba hal itu terjadi kepada mereka berdua. Saya nggak bisa bayangkan mau jadi apa. Ya, karena baru diterpa isu ini saja sudah melapor sana sini, somasi sana sini. Dan nggak tahu ya apa yang membentuk hati Jokowi dan Gibran sehingga bisa setaf ini, teman-teman. Bisa sekuat ini menghadapi badai fitnah. Pak Jokowi difitnah bukan hanya sekarang, bukan hanya terkait dengan isu ijazah palsu. Jokowi dan Gibran itu sudah difitnah dengan berbagai macam fitnahan, tuduhan, olok-olok dari dulu, teman-teman. Dikatakan anak PKI, teman-teman. Dikatakan Jokowi ini antek asing. Pak Jokowi dikatakan segala macam, teman-teman. Tapi yang dilakukan Pak Jokowi adalah tidak menghabiskan energi untuk meladeni sesuatu yang tidak benar, tapi dia hanya menghabiskan energi untuk rakyatnya. Luar biasa, teman-teman. Hari ini, ya semoga ya ketua kita Agripa Nani tidak juga ikut disomasi oleh Megawati. Kalau nggak gimana nih, teman-teman ya. Inilah komunitas YouTuber Nusantara yang mereka katakan kosong, tapi hari ini berhadapan dengan elit-elit besar politik. Aku sampai merinding, teman-teman, untuk membahas video kita kali ini. Luar biasa sih kalau kita bisa membandingkan apa yang dialami oleh Pak Jokowi ya, dan apa respon yang ditunjukkan kepada publik. Itu tidak semua orang bisa seperti dia. Tidak semua orang, tidak semua pemimpin bisa seperti Jokowi. Kesabarannya, kenegarawannya, teman-teman. Ketangguhannya dalam menghadapi badai fitnah yang begitu besar. Itu patut untuk kita teladani. Karena tidak semua pemimpin yang bisa bersikap sama seperti Jokowi. Dan hari ini itu berdampak kepada Gibran yang memiliki nilai yang sama. Jokowi dan Gibran itu mempunyai pemahaman bahwa fitnahan, tuduhan, kebencian mereka hanya akan menjadi batu loncatan untuk mereka menanjak lebih tinggi. Itu yang patut kita teladani, teman-teman. Patut kita belajar dari mereka. Saya belajar banyak dari mereka. Jadi sesuatu yang dituduh kepada kita, sesuatu yang tidak benar, fitnahan yang dituduhkan kepada kita, ya, sekalipun kita tidak berusaha untuk mengatakan kita benar, percayalah kebenaran akan menemukan jalannya. Ini saya selalu sampaikan di hadapan publik. Wow sih kalau misalnya Megawati memberikan somasi terus ada nama ketua kita lagi di sana. Itu wow. Karena perjuangan kita selama 2025 itu benar-benar mendapatkan atensi serius dari mereka. Ya, bagaimana kita melawan narasi kebohongan, penggiringan opini yang jahat di hadapan publik. Ya, kemarin ketika di tahun 2025 mereka mengatakan bahwa orang-orang yang datang kepada Pak Jokowi adalah orang-orang settingan. YouTuber Nusantara datang ke rumah Pak Jokowi, membuktikan saya melakukan live streaming sampai di dalam rumah Pak Jokowi. Saya membuktikan bahwa tidak ada settingan-settingan di sana. Dari pagi ketika kami berada di sana itu sudah dikerumuni oleh orang-orang. Bukan hanya
bahkan dari luar negeri, para diaspora. Kami ketemu dengan salah satu Bu Wiki, teman-teman ya, yang jauh-jauh dari, kalau nggak salah, Amerika, California, teman-teman, nggak jauh-jauh dari California, datang ke Indonesia untuk berkunjung, berjumpa dengan Pak Jokowi, dan kami ketemu di sana. Setting apa? Apakah ada orang yang mau setting, mau datangkan orang dari luar negeri jauh-jauh datang ke Solo untuk pencitraan dan sebagainya? Kami menjadi saksi mata. Dan kemudian ketika orang-orang membangun isu legacy warisan yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi, yaitu IKN, mereka mengatakan kota hantu, mereka mengatakan tempat prostitusi, mereka mengatakan hal-hal yang buruk tentang IKN. Kami itu berusaha datang ke sana, membuktikan, menyatakan bahwa IKN sedang menuju kepada kota masa depan, dan itu berdampak positif ya. Survei yang ada, dampak sentimen negatif terhadap IKN itu berkurang drastis sampai 40% ketika YouTube Nusantara menyampaikan informasi kepada publik. Saya live streaming terus ya teman-teman, kalian pasti ikut teman-teman ya. Dan itu yang akan kami terus lakukan, untuk melakukan hal yang kami anggap itu adalah sebuah perlawanan dan perjuangan, untuk terus berjuang menyatakan kebenaran, melawan fitnah dan hoax atas bangsa ini, teman-teman. Makanya teman-teman, berikan support kalian, dukungan kalian untuk kami terus bisa bertahan, karena YouTuber Nusantara mulai akan diterpa badai lebih keras lagi di tahun ini. Makanya kami perlu kekuatan dan semangat dari kalian semua untuk terus kami bisa konsisten, untuk kami terus bisa maju, untuk berada di balik orang-orang yang patut untuk diperjuangkan, teman-teman ya. YouTuber Nusantara sudah menjadi badan hukum ya, nanti sudah dibuat ADART teman-teman ya, sudah dibentuk pengurus-pengurusnya. Nanti kita mungkin akan berkunjung ke Pak Jokowi lagi tahun ini, teman-teman. Kami minta doa dan dukungan kalian semua. Mungkin juga kita akan ke IKN lagi, teman-teman, karena isunya sudah mulai kencang lagi ya di sana, teman-teman ya. Ya, jadi itulah mereka yang hari ini menganggap YouTuber Nusantara itu lawan-lawan konten kreator, narator-narator yang di sebelah itu, teman-teman ya, yang selama ini mengatakan YouTuber Nusantara kosong, gak ada apa-apanya. Hari ini mata mereka bisa terbuka lebar-lebar karena kami diperhitungkan para elit-elit besar. Bagaimana pendapat kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya Vicky Impu pamit. See you on the next video and God bless you. Bye guys.